pagi. Pagi Mas Jaini. Pagi, Prof. Bagaimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana Mas Jaini? Sehat juga kah? Baik, alhamdulillah kami semua sehat, Prof, di studio. Prof. Alhamdulillah. Tapi kalau Profesor melihat hasil dari survei indikator politik Indonesia yang menyatakan bahwa masyarakat puas dengan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo, bagaimana? Pertama tentu appreciate. Ya. Kalau misal bahwa betul bahwa dari hasil survei ternyata ada angka 70 sekian itu masyarakat puas, tentu itu adalah merupakan dukungan terhadap pemerintahan Pak Prabowo sekaligus dukungan bagi aparat penegak hukum khususnya bagi jaksa atau kejaksaan agung dalam konteks pemberantasan korupsi. Sehingga dari dukungan masyarakat itu tentu bisa menjadi modal sosial untuk kemudian bekerja lebih optimal, lebih progresif dan responsif gitu kira-kira Mas ini. Ya, nah ini kan setiap ada survei seperti ini, biasanya kan menimbulkan pro dan kontra gitu ya, Prof ya, di kalangan masyarakat ya. Betul. Ada yang pro setuju, ada yang juga kontra, menyaksikan begitu, termasuk menyaksikan hasil surveinya untuk apa ini. Itu bagaimana kalau Profesor juga melihat pro kontra tentang hasil survei menyangkut citra pemerintahan begitu? Iya, saya masih ingat betul waktu itu Pak Prabowo pernah sebelum jadi presiden, terkait dengan hasil survei misalkan, beliau katakan, ya survei itu jangan semata-mata itu adalah data statistik begitu, tetapi itu adalah merupakan sinyal bahwa ada proses yang secara signifikan dari pendapat masyarakat mendukung. Oleh karena itu menjadi tadi saya sebut bahwa jangan dianggap itu sebagai sesuatu yang 100% benar gitu, tetapi yang paling penting adalah bagaimana aksi nyata dari feedback atau umpan balik dari masyarakat bahwa masyarakat adalah memberikan dukungan pada penegakan hukum yang tadi saya sebut lebih progresif dan responsif gitu. Tapi kalau dari pengamatan Profesor begitu ya, penegakan hukum dulu deh sebelum kita ke pemberantasan korupsi ya Prof ya. Penegakan hukum di Indonesia secara umum, kalau Profesor lihat apakah memang sudah sesuai dengan hasil survei ini? Ya, kalau bilang secara umum kan tentu penegakan hukum itu tidak hanya pada tindak pidana korupsi, tetapi juga ada tindak pidana umum, kejahatan umum, narkotika, judi online misalkan ya. Terus tindak pidana terkait tentu dengan sekarang ini kan banyak hal kaitan misal dengan cybercrime ya. Cybercrime yang gitu ya, tentu dalam pengamatan saya soal judi online, soal cybercrime misalkan, terus terkait tindak pidana narkotika misalkan, kita masih melihat bahwa angkanya juga masih tinggi gitu. Artinya bahwa tentu dalam konteks secara umum ya ini harus menjadi warning atau menjadi perhatian bahwa dalam konteks penegakan hukum di Indonesia itu bukan korupsi itu bukan satu-satunya tindak pidana yang memang harus diberantas dalam rangka recovery aset gitu. Tetapi harus melihat dalam konteks yang lebih besar bahwa polisi, jaksa, kemudian KPK harus sinergi, kolaboratif sesuai kewenangan dan fungsinya untuk bekerja lebih optimal gitu, Mas ini. Iya. Tapi kalau dilihat dari survei-survei seperti ini ya, Prof ya, ada juga yang berpendapat, Prof, ini kelihatannya berdasarkan penindakan, artinya penangkapan di awal begitu, misalkan KPK tangkap tangan atau polisi menangkap pelaku judi online dan sebagainya. Tapi kan di balik itu kan ada proses ya Prof ya, proses dari mulai kepolisian sampai kejaksaan, proses peradilan sampai putusan. Nah, di luar proses penindakan itu kan ada proses-proses yang dianggap masyarakat belum memberikan keadilan, misalkan putusan hakim yang dirasa kurang adil, kemudian ketika mereka di penjara ada juga remisi lain sebagainya. Nah, apakah seharusnya yang namanya penegakan hukum itu dilihat secara kompleks seperti itu, bukan dari sisi penindakan di awal saja, Prof? Ya, kalau saya sih lebih melihat bahwa ada istilah criminal justice system. Ya, integrated criminal justice system. Jadi sistem peradilan pidana yang terpadu gitu. Jadi menurut saya bahwa satu sistem besar ini mulai penyidikan, penuntutan, sampai pemeriksaan sidang pengadilan, sampai putusan, sampai eksekusi, sampai di lembaga pemasyarakatan,
itu adalah merupakan satu kesatuan yang utuh gitu. Ya. Yang itu sebagai Penilaiannya satu harus sistem. utuh begitu ya, Prof ya. Yang namanya penegakan hukum harus utuh begitu Harus penilaiannya. utuh, itu yang disebut sebagai sistem peradilan gitu. Memang nggak bisa sepotong-potong. Hanya menurut saya perlu sebuah kesadaran kolektif bahwa ketika bicara soal sistem peradilan tadi, ya tentu harus memiliki visi dan misi yang sama. Misal ketika bicara soal pemberantasan korupsi gitu. Ya tidak hanya di wilayah penyidikan, tapi juga di wilayah penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan, termasuk putusan pengadilan. Termasuk nanti bagaimana kalau ini putusan sudah ada eksekusinya di lembaga pemasyarakatan sehingga ada efek jerah gitu. Ya. Nah, kita undang pendengar juga untuk berinteraksi bersama Profesor juga ya, Prof ya. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 021-352-3172 atau di 021-384-4545 atau di 021-386-2375. Nah, inilah yang kelihatannya proses hukum secara keseluruhan itulah yang masih membuat kadang-kadang masyarakat kecewa. Masyarakat sebenarnya sudah sangat antusias KPK misalkan melakukan OTT atau Kejagung menindak kasus korupsi besar tambang ilegal misalkan. Tapi begitu putusan di pengadilannya kadang-kadang mengecewakan. Nah itu yang jadi masalah kadang-kadang, Bro. Iya. Oleh karena itu tadi kalau ini sebagai satu sistem memang nggak bisa sepotong-potong. Jadi ini juga harus dipahami bahwa aparatur penegak hukum ya tadi dimulai polisi, jaksa, KPK, kemudian pengadilan sampai LP itu harus ada kesadaran kolektif bahwa misal korupsi ini adalah common enemy atau musuh bersama. Ini extraordinary ordinary crime lah begitu. Persepsinya harus sama begitu ya. Harus sama supaya kalau ibarat ini sebuah orkestra itu kemudian menjadi enak didengar gitu kan. Ya. Tidak sumbang gitu. Ketika ngelihat ini udah serius banget nih jaksa agung misal KPK, polisi, tiba-tiba jatuhnya putusannya nggak seperti yang diharapkan masyarakat itu sebagai keadilan publik misal. Yang begitu-begitu kita menganggap ternyata kita ini belum memiliki kesadaran kolektif gitu sesama aparat penegak hukum dalam konteks pemberantasan korupsi sebagai common enemy gitu. Ya. Nah ini seharusnya memang lembaga survei juga memasukkan itu mungkin di survei mereka ya. Betul. Kategori itu ya. Betul, menurut saya gitu supaya fair ya. Lembaga penegak hukum begitu ya. Supaya fair. Walaupun sebenarnya Mas Zaini kalau menurut saya ini kan lebih bicara soal recovery aset ya, kerugian negara. Yang menurut data di ICW itu di tahun 2023, 2024 itu kan hanya ada 56 triliun kerugian negara. Tetapi kan dalam konteks bagaimana mengembalikan kerugian negara ini kan bisa melalui polisi, jaksa, KPK dalam konteks itu. Tapi ini kan masih belum signifikan untuk sampai hari ini dalam rangka recovery aset melalui penyitaan maupun perampasan. Maka ada usulan bagaimana kalau misal ada segera rancangan undang-undang perampasan aset itu dibahas bersama di DPR. Ya kemarin udah dimasukkan di prolegnas gitu. Di 2025. 2025 ya. Silakan Anda bisa bergabung sama kami sekali lagi di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545 termasuk lewat WhatsApp yang sudah kami sediakan ya. Anda bisa menyampaikan juga komentar Anda. Nah ini ada satu dari WhatsApp kita kelihatan ini, Prof. Saya masih sanksi penegakan hukum ini bisa berjalan dengan lancar apabila undang-undang perampasan aset tidak jelas juga nasibnya. Itu bagaimana menurut Profesor? Iya, jadi kalau menurut saya memang kan ada instrumen hukum pidana melalui Undang-Undang Tipikor misal. Itu kan pidana, dibuka kemungkinan penyelesaian secara perdata juga. Tetapi dianggap itu tidak efektif karena mekanismenya ya tentu prosesnya panjang gitu. Misal kalau ada gugatan itu di tingkat pertama, banding, kasasi, PK gitu. Maka ada usulan bagaimana kalau lewat Undang-Undang Perampasan Aset, tapi perampasannya bukan berbasis pidana, tapi juga tidak persis berbasis perdata, non-convection based gitu. Yang itu dianggap lebih cepat prosesnya, supaya kerugian negara itu tidak menguap gitu. Prosesnya harus proses yang lebih cepat gitu. Tetapi tentu melalui proses-proses yang due process of law ya, yang transparan, yang akuntabel, yang adil, tidak memihak, yang orang bisa ikut merasa ini prosesnya fair gitu ya, fairness gitu.
Ya. Nah, Prof, tadi kan kita juga di awal ya, sebelum kita bahas soal hasil survei ini, kita bahas soal adanya kepala daerah yang ditangkap hasil Pilkada 2024, padahal belum setahun menjabat begitu ya. Nah, kalau Profesor lihat sebenarnya penegakan hukum itu, ini kan bukan hanya reformasi di masing-masing lembaga penegak hukum, tapi kan juga ada sesuatu yang lebih besar, yaitu sistem politik kita lah, dan sistem pengawasan anggaran dan sebagainya. Nah, itu bagaimana ya Prof ya, agar ini memang jalannya berkesinambungan begitu, berjalan beriringan, agar penegakan hukumnya bisa berjalan berkesinambungan dan juga bisa memuaskan masyarakat, Prof. Iya, jadi kalau menurut saya tentu yang paling penting sebenarnya adalah political will pemerintah gitu. Maksudnya presiden ini betul-betul nggak kalau pingin misalkan kita ini menegakkan memberantas korupsi gitu. Kalau memang betul sungguh-sungguh, tidak hanya di depan publik, tapi serius gitu, dan tentu dia support terhadap proses-proses penyelidikan, penyidikan oleh polisi, jaksa, KPK gitu. Tapi bukan hanya sebatas itu dipakai instrumen untuk kepentingan politik tertentu, misal. Tentu menurut saya ada wujud nyata ketika betul-betul bahwa Kejagung diberi diberi support yang luar biasa. Ya tentu bisa melakukan satu upaya, yaitu penyitaan dan perampasan aset yang kemarin terkait dengan minyak sawit mentah itu yang 11 sekian triliun. Menurut saya political will-nya tadi yang bukan lip service gitu, tapi yang sungguh-sungguh, sehingga ini menjadi wujud nyata bahwa ini Pak Prabowo serius gitu. Nah, itu yang paling penting menurut saya. Ya, nah terkait dengan masalah political will ya, Prof ya. Ini kan dari survei ini kan disebut bahwa Kejagung mencapai tingkat kepercayaan cukup tinggi dari masyarakat. Nah, kalau kita lihat kan memang dukungan Presiden kepada Kejagung begitu cukup tinggi kan dalam melakukan pemberantasan korupsi begitu. Kelihatannya KPK ini agak ketinggalan begitu. Nah, apakah ini bukan menjadi satu bagian dari political will Pak Presiden mengandalkan Kejagung begitu dibandingkan dengan lembaga hukum lain? Ya, kalau menurut saya sih harusnya tuh semua aparat penegak hukum, baik jaksa, polisi, KPK itu kan ada namanya trigger mechanism gitu, yang mereka disebut koordinasi supervisi gitu kan. Ya tentu mereka harus berlomba-lomba dalam konteks kewenangan masing-masing kan. Karena ada kategori tertentu, misal yang di atas 1 miliar, aparat penegak hukum atau pemerintah misal menjadi perhatian publik misalkan. Walaupun itu juga bisa dilakukan oleh kejaksaan. Tadi ada koordinasi supervisi gitu. Jadi kalau menurut saya adalah ini adalah sinyal bagi aparat penegak hukum di polisi, jaksa maupun KPK. Ya ini kita mesti harus sinergi, kolaboratif dalam rangka tadi aset recovery yang lebih optimal dan maksimal gitu, agar bisa dipergunakan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat gitu. Ya, jadi bukan rebutan kasus judulnya begitu ya, Prof? Tadi koordinasi supervisi menurut saya. Ya. Harusnya itu ya, koordinasi supervisi begitu ya, Prof? Betul. Ya, nah Profesor, tapi pelajaran besar ya Prof dari survei-survei seperti ini yang tadi Profesor bilang jangan berpuas diri, tapi ini harus menjadi sebuah evaluasi begitu ya. Apalagi sebenarnya makna besar dari sebuah survei yang terkait dengan kinerja pemerintah, apalagi masalah penegakan hukum begitu, Prof? Ya sebenarnya ini jangan ini jangan dibaca sebagai ini jangan dibaca hanya sebagai data statistik gitu. Tetapi ini harus dibaca lebih jauh bahwa masyarakat ini memiliki harapan bahwa aparat penegak hukum itu bisa jauh lebih progresif dan responsif dalam konteks menjalankan tugas dan fungsinya, terutama dalam konteks tadi pemberantasan tindak pidana dalam berbagai lini tadi, berbagai aspek ya, korupsi, judi online, cybercrime misalkan, narkoba. Ya kejahatan yang disebut transnasional itu yang ada 18 itu adalah menjadi bagian dari garapan tupoksi yang bersama-sama untuk mereka bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara gitu. Ya, baik kalau begitu, Prof. Terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Prof. Sama-sama, Pak Yaini. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.